hadapannya, penuhiku bertepuk tangan dan memujimu, bersuka dan bergembira. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, perintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, memerintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun. Ku membangun kebenaran, menghancurkan dosa dengan kuasa salibmu. Bangkitkanku dengan kuasa-Mu, kekuatanku menjadi laskar perkasa. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun, mari kita membangun, bersatu hati bersama, ikut mempersembahkan hidupku padanya. Kau datang ke dalam dunia, tunjukkan kasih Bapa Syurgawi. Tiada yang tahu Dialah Bapa, Engkau yang berseru, kami anak-Mu.
hancur dan kecewa, terasa sakit, hilang harapan. Ku rasa malu dan berpaling, dan ku berseru memanggil Engkau. Dengan tanganmu yang telah terluka, Kau mengangkat rasa sakitku di kayu salib. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amen. Amen. Haleluya. Kita terus meninggikan Tuhan kita. Amin. Ada amin saudaraku. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari jemaat katakan bersama. Hai, lihatlah di atas awan, Anak Manusia datang dalam kemuliaan. Umat kudus berkumpul bersama, siap bertempur untuk kerajaannya. Raja datang, sangkakala berbunyi, Dia yang bertahta, Dia singa dan domba. Setiap suku dan bangsa melihat Dia, penuh dengan kemuliaannya.
berjuang sampai akhir. Ku yakin kau teguhkan langkahku, tinggal dalam Yesus Kristus. Ku bersorak kemenangan, haleluya. Sekali lagi ku berdiri dengan iman. Benar Tuhan, kami adalah pahlawan-Mu Tuhan Yesus. Tinggal dalam kebenaran, ku melihat perbuatan dan kami akan berjuang sampai akhir. Benar Tuhan, ku yakin kau teguhkan langkahku, tinggal dalam Yesus Kristus. Ku bersorak kemenangan, haleluya. Yesus, batu karangku, benteng pertahanan hidupku. Bersamamu takkan ku goyah, keselamatan hanya darimu. Yesus, batu karangku, benteng pertahanan hidupku. Bersamamu takkan ku goyah, keselamatan hanya darimu. Oh Yesus, ku berdiri dengan iman, menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Tinggal dalam kebenaran, ku melihat perbuatan-Mu ajaib. Ku berjuang sampai akhir, ku yakin kau teguhkan langkahku. Tinggal dalam Yesus Kristus, ku bersorak kemenangan, haleluya. Semua. Yesus, batu karangku, benteng pertahanan hidupku. Bersamamu takkan ku goyah, keselamatan hanya darimu. Yesus, batu karangku, benteng pertahanan hidupku. Bersamamu takkan ku goyah, keselamatan hanya darimu. Ku berdiri dengan iman, menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Tinggal dalam kebenaran, ku melihat perbuatan-Mu ajaib. Ku berjuang sampai akhir, ku yakin kau teguhkan langkahku. Tinggal dalam Yesus Kristus, ku bersorak kemenangan, haleluya. Benar Tuhan, kami akan bersorak kemenangan di dalam Engkau Yesus. Iman dan nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Tinggal dalam kebenaran, ku melihat perbuatan-Mu ajaib. Berjuang sampai akhir, tinggal dalam Yesus Kristus, ku bersorak kemenangan, haleluya. Kami bersorak kemenangan Yesus, bersorak kemenangan. Sekali lagi boleh katakan ku bersorak, ku bersorak kemenangan. Kita isytiharkan bersama, ku bersorak.
Kami serahkan segalanya padamu. Angkat suaramu. Mari umat Tuhan angkat suaramu. Dia mau dengar seruanmu. Shikiriana raba sukuriana raba shiriana raba se. Kau hadir Tuhan. Bertahta di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kau datang dengan malaikatmu. Malaikatmu meninggikan Engkau dan kami umat Yesus. Kaulah Tuhan dan Raja kami. Kami menghadap di hadapan tahta-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami tinggalkan yang lalu. Kami tinggalkan masalah kami Tuhan. Hanya menghadap pada wajah-Mu Yesus. Kau berikan kami kemenangan. Kau berikan kami pemulihan. Hikariana Rabashe. Terus angkat suara-Mu yang memulihkan. Kau pulihkan kami Yesus. Di dalam tahta-Mu. Di dalam hadirat-Mu Tuhan. Shiririana Rabah. Kami isytiharkan Kau berkuasa dalam hidup kami. Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Hiriana Rabah Shikiriana Rabah Se. Hiriana Rabah Shukuriana Rabah Sukuriana Rabah Se. Hiriana Rabah Shiriane. Haleluya. Terima kasih Yesus. Benar Tuhan, Kau bertahta dalam setiap kehidupan kami. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Hidup ini bukan milik kami sendiri, bukan milik kami lagi Tuhan, tetapi milik Engkau. Biarlah apa yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan berkenan di dalam hadirat-Mu. Roh jahat yang coba menghancurkan pemikiran kami, yang jadi hakim dalam pemikiran kami, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Darah-Mu Tuhan menyucikan setiap hati kami, hidup kami Tuhan. Inilah sebabnya Tuhan kami bersorak. Bersorak akan kemenangan-Mu Tuhan. Biarlah seluruh perlengkapan senjata Allah ada di dalam hidup kami. Supaya kami dapat menjadi pahlawan. Pahlawan yang menang di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terus berbicara kepada kami Tuhan. Kami mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah rema yang kami terima Tuhan. Rema yang kami terima terus memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Amen. Amin. Haleluya.
Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Kita sangat bersyukur pada pagi hari ini kita bisa datang memuji dan menyembah Tuhan. Itu satu keajaiban, satu kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa merasakan urapan dan hadirat Tuhan ketika kita menyembah Tuhan sebentar tadi. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan saya ingin mengajak saudara untuk firman yang kita akan dengar, supaya benih firman Tuhan ini benar-benar tertabur di dalam hatimu, sehingga engkau bisa melihat buah hasil daripada firman yang tertanam dalam hati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, hamba-Mu Tuhan berdoa supaya kami bisa datang kepadamu dengan hati yang terbuka Tuhan. Kami mau mohon supaya Roh Kudus-Mu memberikan hati yang subur buat kami, supaya benih yang ditanam di dalam hati kami pada hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi tertanam, berakar, dan berbuah. Sehingga kami melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, saudaraku yang siman dalam Tuhan. Mari kita terus berbicara tentang hati. Amin. Karena hati ini sangat penting. Karena hati ini perlu dijaga, karena jika tidak dijaga, bahwa akan ada hal-hal yang dari luar yang akan berusaha masuk mencemarkan hati kita, sehingga kehidupan yang kita pancarkan menjadi kehidupan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Saudara yang siman dalam Tuhan, hari ini kita belajar untuk menjaga hati kita dengan bagaimana menjaga cara hidup kita. Amin. Karena apa yang timbul dari hati itu terpancar keluar dari apa dari mulut kita, saudaraku. Jadi saudaraku yang siman dalam Tuhan, kita baca di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 hingga yang ke-24. Dengar baik-baik saudaraku. Firman Tuhan mengatakan seperti ini, ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak daripadamu. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, firman Tuhan ini memberitahukan kita bahwa betapa pentingnya kita menjaga hati kita. Karena hati kita itu senang dicemari. Karena iblis akan berusaha mencari peluang ketika ada kecemaran sedikit saja dalam hati kita. Iblis mau berusaha masuk dan merosakkan kehidupan kita. Dan melalui tindakan kita yang rosak ini, melalui apa yang keluar dari hati kita, ia membawa permasalahan di luar persekitaran kita. Dia akan membawa perpecahan, dia akan membawa kerosakan. Itu sangat penting saudaraku, kita perlu melihat hati kita. Karena firman Tuhan mengatakan dari hatilah terpancarnya kehidupan. Amin. Saudara siman dalam Tuhan, bagaimana kita menjaga hati kita? Yang pertama, kita perlu berdiri teguh, fokus kepada Tuhan Yesus. Fokus di dalam segala hal yang kita lakukan. Di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-25 hingga yang ke-27 bunyi firman Tuhan. Biarlah matamu memandang terus, amin, ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Ayat ke-26, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Ke-27, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Saudara yang siman dalam Tuhan, Tuhan mau kita belajar berdiri teguh, fokus memandang ke depan, dan jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Saudara yang siman dalam Tuhan, maksudnya di sini adalah Tuhan mau kita menjaga langkah kita di dalam perjalanan hidup kita. Saya percaya bahwa kita mengalami banyak dugaan, banyak cobaan, yang membuat kalau kita salah langkah, salah mengambil keputusan, bahwa ia bisa mencemarkan hati kita. Maka saudaraku yang siman dalam Tuhan, firman Tuhan menjelaskan bahwa jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri.
Jauhkanlah kakimu daripada kejahatan. Kenapa ramai orang Kristen itu melakukan kejahatan? Karena mereka tidak menjaga hatinya. Karena hal-hal yang jahat yang ada di luar itu coba mempengaruhi pemikiran dan hatimu. Sehingga jika kita tidak menjaganya, maka tindakan kita itu menyimpang. Kita kebenaran firman Tuhan itu, kebenarannya itu kita harus memandang ke depan, memandang kepada Yesus, tetapi akhirnya kita menyimpang karena ada hal-hal yang menguasai hati kita, mencemarkan hati kita, iblis menguasainya. Akhirnya kita membuat keputusan yang menyimpang. Maka saudaraku, mari kita perhatikan. Firman Tuhan mau kita benar-benar berdiri teguh dan fokus. Karena kalau tidak saudaraku, iblis akan datang menguasai hati dan pemikiran kita. Saudaraku yang dalam Tuhan, setiap manusia, setiap orang-orang, termasuk juga orang-orang percaya, kehidupan kita ini di dalam mengiringi Yesus, kita akan mengalami banyak ujian, banyak pencobaan, banyak dugaan, banyak godaan. Dan kadangkala hal ini membuat kita stres, depresi, kita tidak tahu bagaimana mengambil keputusan. Dan ramai orang Kristen ketika ada masalah dan hatinya itu mulai tercemar, mereka mau hanya mengambil keputusan yang segera untuk menyelesaikan masalah yang segera. Saudara yang seiman dalam Tuhan, biasanya dan kebanyakannya dan strategi iblis untuk mencemarkan dan merosakkan hidup kita itu, iblis akan menawarkan jalan yang segera, jalan yang mudah, di mana iblis sentiasa mencoba untuk mengalihkan fokus kita dengan menawarkan jalan keluar yang mudah ketika kita menghadapi masalah. Saudara yang dalam Tuhan, kita perlu lalui masalah ini supaya kita bisa bertumbuh, supaya kita bisa dibentuk, bukannya kita lari daripada masalah sehingga iblis itu bersuka cita karena kita mengikuti cara kerjanya iblis. Saudara yang dalam Tuhan, itu sebabnya Yesus sendiri mengajarkan bahwa jalan menuju kepada kehidupan adalah jalan yang berliku-liku sempit. Maksudnya saudaraku, jalan yang kita tempuh ini bukanlah satu jalan yang mudah. Seringkali kita mengambil keputusan menyimpang ke kiri dan ke kanan karena kita tergoda oleh tawaran iblis. Kita ambil contoh. Ramai orang Kristen ketika mereka mula-mula percaya Yesus, wah, mereka bersemangat sekali menyembah Tuhan. Mereka sanggup mengeluarkan uang mereka, harta mereka, tenaga mereka, talenta mereka, mereka invest dalam kerajaan Tuhan. Mereka bersemangat sekali. Mereka tidak peduli apa yang orang katakan tentang dia, tetapi dia apa yang dia lakukan adalah dia mengerjakan sesuatu untuk kerajaan Tuhan karena cinta kepada Tuhan yang mula-mula. Ya saudaraku, akhirnya apa yang berlaku ketika orang ini tidak menjaga hatinya dan masuk ke dalam pergumulan ataupun masuk ke dalam masalah ataupun ada persengketaan di antara orang-orang dalam gereja ataupun persengketaan di antara pelayan-pelayan jika dia masuk ke dalam pelayanan. Apa yang berlaku saudaraku? Ketika hati tidak dijaga, maka iblis akan berbisik. Pasti iblis katakan, apa gunanya lagi kau ke gereja? Apa gunanya lagi kau melayani di gereja di mana engkau tidak diterima, di gereja di mana memandang engkau rendah? Bagus engkau pergi cari gereja lain dan beribadah di sana. Wah, akhirnya kita mengambil keputusan, kita mencari gereja yang lain, karena kita merasakan bahwa gereja yang kita sekarang ini beribadah melayani Tuhan ini, rasanya tidak sudah sesuai dengan hatimu dan engkau pergi ke gereja yang lain, dan kamu katakan bahwa saya melayani Tuhan di gereja ini dengan gereja sana sama saja. Benar saudaraku, sama saja. Tetapi masalahnya bukan engkau datang melayani dan menyembah Tuhan, masalahnya adalah hatimu telah tercemar. Engkau tidak mau masuk ke dalam prosesnya Tuhan. Maka saudaraku, kita bertumbuh karena kita berdiri teguh di dalam proses yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita.
Jaga hatimu, saudaraku. Jangan tinggalkan Tuhan. Karena untuk mengikuti Tuhan itu tidak mudah, saudaraku. Karena kita perlu menjaga hati kita. Kita perlu melalui liku-liku kehidupan. Di mana pada masa yang sama iblis sedang menantikan peluang untuk masuk ke dalam hati kita. Ketika kita tidak menjaga, ada sedikit kecemaran, di situ iblis bekerja. Dan iblis akan datang untuk menghancurkan saudara. Dengan godaan-godaan supaya saudara memilih cara jalan ataupun cara kerjanya iblis. Yaitu keluar dari masalah tanpa diselesaikan. Baik saudara iman dalam Tuhan. Kita lihat Yesus. Sebelum dia memulai pelayanannya setelah dia berpuasa 40 hari, 40 malam. Dan Yesus pergi berjalan di padang gurun. Iblis tahu bahwa Yesus sedang lapar. Dan dia tahu bahwa Yesus ini adalah anak Allah. Tetapi dia berusaha untuk mau mencemarkan hati Tuhan. Apa yang berlaku saudaraku? Iblis katakan dan dia menawarkan. Jika engkau anak Allah, sujudlah menyembah kepadaku, dan aku akan memberikan seisi kerajaan dunia ini. Wah, kalau saudara diberikan tawaran ini, saudara menjadi penguasa di seluruh dunia ini, dan segala harta kekayaan yang ada di dalam menjadi milik saudara. Dengan syarat saudara harus menyembah si iblis ini, apa yang saudara lakukan? Kalau hati saudara cemar, saudara tidak kisah menyembah iblis atau menyembah siapa, yang penting saudara dapat kuasa. Ini cara mudah. Tetapi Yesus saudaraku, dia tahu bahwa dia adalah Tuhan, dia berkuasa. Dia menciptakan langit dan bumi. Dia tidak perlu menyembah si iblis, karena dia adalah Tuhan. Dan Yesus mengatakan kepada iblis, hanya kepada Tuhan Allahmu engkau sujud menyembah. Dan Tuhan tahu untuk dia benar-benar menyatakan kekuasaannya kepada manusia, dia perlu melalui penderitaan. Dia perlu melalui proses ini. Yaitu proses menuju ke kayu salib. Dia harus mati di atas kayu salib untuk menyatakan kekuasaannya ketika dia bangkit pada hari ketiga. Dia adalah Tuhan yang berkuasa sekali. Iblis dihancurkan, pekerjaan iblis dipatahkan. Nah, saudaraku yang iman dalam Tuhan, untuk kita menjadi orang yang diberkati Tuhan, orang yang matang, bertumbuh di dalam panggilan kita, laluilah saja masalah yang kau hadapi. Kalau ada masalah engkau dengan orang lain, belajarlah konfrontasi dengan dia, berhadapan dengan dia dengan berterus terang. Jangan simpan masalah ini, kebencian ini sampai ia berakar di dalam hatimu. Sehingga dia menjadi akar kepahitan. Sehingga saudara tidak bisa bangun lagi dan maju ke depan. Kalau saudara pun maju ke depan, itu saudara maju dengan kedagingan yang penuh dengan kepahitan. Saudara yang iman dalam Tuhan, kita perlu berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan mau digeser oleh rupa-rupa tawaran iblis dalam hidupmu. Untuk menawarkan jalan penyelesaian yang mudah, akhirnya saudara menuju kebinasaan. Saudara iman dalam Tuhan, iblis ini bijak. Dia tahu bahwa kebanyakan hati manusia itu tamak. Itu sebabnya iblis bukan saja dia menawarkan kepada Yesus harta benda, kekayaan, kekuasaan. Dia juga menawarkan kepada kita hari ini supaya kita meninggalkan Tuhan atau mengutuki Tuhan. Kalau orang yang hatinya itu dikuasai oleh ketamakan, dia senang untuk membujuk kita. Saudaraku, di dunia luar, dunia seringkali menawarkan harta kekayaan. Supaya hati saudara teralih kepada kekayaan dan harta ini, akhirnya saudara tamak. Saudara sudah tidak peduli akan imanmu,
Engkau tidak peduli kalau engkau bercakap buruk tentang umat Tuhan. Ya, kita tidak jaga-jaga hati kita. Kita akan terserap masuk ke dalam perangkat iblis. Saudara iman dalam Tuhan, iblis ini dia mencoba dengan menawarkan ketamakan harta, saudaraku. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, ada seorang yang bernama Bileam, ini nabi Tuhan. Dan pada waktu itu ada orang-orang Balak, dan menawarkan harta, uang, kekayaan kepada Bileam ini, nabi Tuhan ini, untuk pergi mengutuki bangsa Israel. Dia tawarkan kekayaan. Apa yang berlaku, saudaraku? Hati Bileam ini, nabi Bileam ini hampir tercemar. Dia katakan, tunggu, saya tanya Tuhan dulu, kalau Tuhan izinkan. Saudara iman dalam Tuhan, bayangkan saudaraku, kecemaran itu hampir menguasainya. Kita lihat saudaraku dalam Bilangan 22 ayat yang ke-12, kita lompat ayat 18 dan ayat 19. Saya bacakan di sini. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. 18, tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, baliklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Wah. Balak ini, dia suruh mereka, orang-orang Balak ini, Bileam ini menyuruh orang-orang Balak ini yang mau mengutuki bangsa Israel. Dan dia mau datang lagi kepada Tuhan untuk tanya, bolehkah Tuhan atau tidak? Dan Tuhan sudah katakan kepada Bileam, di ayat 12 tadi, jangan engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Tuhan sudah beritahu jangan, tetapi dia mau tanya Tuhan lagi. Kenapa saudaraku? Karena iblis sedang mau mencemari hati Bileam ini. Maka saudaraku yang iman dalam Tuhan, hari-hari ini iblis mau menggoda kita, mau menguji kita, mau membawa kita ke dalam pencobaan, menawarkan harta kepada kita untuk kita meninggalkan Tuhan. Berapa ramai orang Kristen hari ini meninggalkan Tuhan karena harta? Berapa ramai orang Kristen hari ini Tuhan katakan jangan, kita masih lagi tanya Tuhan, bolehkah Tuhan? Tuhan katakan jangan, kita datang lagi, bolehkah Tuhan? Saudaraku, kalau kita seperti ini, saya percaya bahwa kecemaran itu sedang bertumbuh dalam hatimu. Maka saudaraku yang iman dalam Tuhan, jangan izinkan iblis, jangan ada kaitan pun dengan mereka, jangan ada kaitan. Karena jika kita membuka hati kita kepada ketamakan, ketika iblis menawarkan harta benda, dia akan mencemarkan hati kita. Saudaraku, saya teringat satu peristiwa di dalam perjanjian baru, Ananias dan Safira. Dia memberitahukan kepada rasul-rasul bahwa dia memiliki sebidang tanah dan dia mau jual keseluruhan tanah ini dan semuanya ini diberikan kepada Tuhan. Tetapi saudaraku, karena ketamakan, dia menipu Tuhan, dia menipu Roh Kudus. Dia hanya mengembalikan sebahagian pembelian tanah itu dan sebahagian dia simpan. Saudaraku yang iman dalam Tuhan, apa yang berlaku kepada kedua pasangan ini? Suaminya datang, menipu di hadapan Tuhan, karena hatinya tercemar dengan ketamakan. Dia mati di tempat itu. Istrinya datang lagi, dan dia baru saja suaminya diusung keluar, istrinya datang. Dan dia juga dikuasai oleh ketamakan, tidak jujur di hadapan Tuhan. Akhirnya dia mati di tempat itu juga. Maka saudara yang iman dalam Tuhan, kita perlu benar-benar jaga hati kita.
jaga tingkah laku kita. Mari kita belajar berdoa agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena hari-hari ini kita akan dicobai oleh iblis. Dia berusaha untuk menjatuhkan kita, saudaraku. Jadi mari kita berdoa. Ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita tahu bahwa kita bisa strong, kita bisa kuat ketika kita menghadapi pencobaan. Soalnya yang dalam Tuhan, sepanjang kita mengikuti Tuhan, sudah pasti kita akan terus diperhadapkan dengan ujian, pencobaan, dan di mana kita harus membuat pilihan, sama ada ikut Tuhan atau fokus kepada Tuhan. Sama ada kita ikut Tuhan atau kita ikut apa yang iblis tawarkan. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, mari kita baca satu peristiwa dalam Matius pasal yang ke-26, ayat 36, 37, 38, 40, dan 41. Saya akan bacakan di sini. Sampai ayat yang ke-38 dulu. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus, kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, kita lihat Yesus sedang dicobai. Melebihi kemampuannya sebagai manusia. Di dalam kemanusiaannya. Itu sebabnya saudaraku, dia tahu sebentar lagi dia akan ditangkap dan dibunuh, disalibkan. Makanya hatinya sangat sedih. Dan dia memanggil Petrus dan kedua anak Zebedeus bersama dengan dia. Karena pada waktu itu Tuhan benar-benar merasa sedih. Karena dia akan melalui penderitaan sebagai manusia, ia melampaui kekuatan manusia. Namun apa yang Yesus lakukan, saudaraku? Dia mohon kepada murid-muridnya bersama-sama dengan dia untuk berdoa. Yesus benar-benar pada waktu itu dia berjaga-jaga dan berdoa. Karena dia merasa sedih, gentar. Dan dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan ditangkap dan dibunuh. Itu sebabnya, saudaraku yang siman dalam Tuhan. Secara fisikal, Yesus benar-benar di dalam keadaan emosi yang sangat-sangat sedih. Itu sebabnya, saudaraku, ketika setelah Yesus berdoa pertama kalinya, dia datang kepada murid-muridnya. Dia melihat murid-muridnya itu tidur. Petrus dan dua orang sahabatnya tidur. Tidak memberi sokongan langsung kepada Yesus. Tidak berdoa juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Yesus sangat sedih sekali, saudaraku. Kita lihat di dalam ayat 20 ayat yang ke-40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali bila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, kita lihat. Yesus sebentar menghadapi satu pencobaan yang besar. Secara manusiawi, secara manusia, ini sangat berat. Itu sebabnya dia datang, dia berdoa. Ketika dia kembali kepada murid-muridnya, dia lihat murid-muridnya itu sedang tidur. Dan dia beritahu Petrus dan murid-muridnya yang ada bersama dengan dia. Tidak sanggupkah engkau menunggu atau tidak sanggupkah engkau bersama-sama dengan aku selama 1 jam? Dia sangat sedih, saudaraku. Dan dia berkata, kalau boleh penderitaan ini, jangan dia lalui. Kalau boleh Bapak jangan tanggungkan penderitaan ini. Tetapi apa yang dia katakan? Biarlah cawan ini saya minum. Biarlah saya melalui penderitaan ini supaya
Bukan kehendakku lah yang jadi, tetapi kehendak Bapakku lah yang jadi, saudaraku. Maka saudaraku yang siman dalam Tuhan, di dalam keadaan ini Yesus benar-benar memerlukan sokongan daripada murid-muridnya. Petrus dan juga dua anak Zebedius pada waktu itu yang dekat dengan dia semasa dia berdoa di Taman Getsemani. Bukan saja dia perlukan kekuatan daripada murid-muridnya, sokongan dari murid-muridnya, tetapi kita sangat bersyukur Tuhan juga memberikan kekuatan kepada Yesus untuk bisa bertahan menghadapi ujian yang besar ini. Itu sebabnya saudaraku, seorang malaikat datang menampakkan diri dan memberikan kekuatan kepada Tuhan. Makanya ketika kita mengalami situasi yang sulit, saudaraku, supaya apabila kita mengalami namanya ujian yang besar, kita perlukan jemaat, orang yang rapat dengan kita, berdoa untuk kita. Pada masa yang sama, kita juga perlukan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Kita lihat saudara dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 43 hingga 44. Bunyi firman Tuhan. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan semakin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudaraku, Alkitab berkata, seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepada Tuhan. Saudara yang siman dalam Tuhan, ketika kita mengalami pergumulan yang sangat-sangat berat, mungkin dalam pikiran kita, hati kita ini melebihi kekuatan manusia kita. Tetapi ingat, kita memiliki sahabat-sahabat yang bisa mendoakan kita, yang bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan juga hadir di dalam penderitaanmu. Amin, saudaraku. Tuhan hadir memberikan kekuatan. Tuhan mau kita lalui masalah ini. Supaya kita benar-benar boleh menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam penderitaan kita. Maka saudaraku, ini sangat penting. Jangan izinkan emosi kita yang negatif ini menguasai kita, saudaraku. Kita lihat, saudaraku, di dalam Lukas 22 ayat ke-45 hingga 46. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tertidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. So aku simak dalam Tuhan. Ketika Yesus kembali kepada murid-muridnya, dia dapati Petrus dan teman-temannya tidur. Kenapa, saudaraku? Terlalu bersedih dan dia tahu bahwa Yesus sebentar lagi diserahkan. Akhirnya dia tidur. Itu sebabnya, saudaraku, ramai orang-orang Kristen, orang-orang percaya ketika mereka mengalami pencobaan yang berat, mereka tidak berdoa, tetapi mereka pergi tidur. Mereka menganggap bahwa ketika mereka tidur masalah selesai. Saudaraku, firman Tuhan kalau kita lihat di sini, Petrus dan teman-temannya berduka cita lalu tidur. Maka saudaraku yang siman dalam Tuhan, kita lihat murid-murid Yesus ini sangat keletihan dalam emosinya. Dia membiarkan emosi duka cita itu menguasai hatinya, hidupnya, sehingga mereka tidak berbuat apa-apa, hanya tidur. Maka saudaraku yang siman dalam Tuhan, ini sangat penting. Kita perlu menyerahkan emosi kita kepada Tuhan. Walaupun kita rasa sedih, duka cita, rasa tidak mampu, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa kalau kau datang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jangan kita dibuai, jangan kita dikuasai oleh perasaan yang duka cita, perasaan yang sudah tidak punya pengharapan. Karena ini akan mengotori hati kita. Dan Tuhan mau kita tidak dikuasai oleh emosi yang negatif ini. Serahkan kepada Tuhan. Dan kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Ini caranya saudaraku supaya kita bisa melakukan kehendak Bapa, bukan melakukan kehendak kita. Matius 26 ayat yang ke-42 hingga 44. Firman Tuhan mengatakan, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa itu juga. Saudaraku, Yesus tahu, dia juga bersedih.
Dia tahu dia akan mengalami penderitaan ini. Murid-murid Yesus juga bersedih, tapi murid-murid Yesus pergi tidur. Yesus sambung berdoa. Amin, saudaraku. Dan dia katakan bahwa biarlah cawan ini saya minum supaya kehendak Bapa di sorga terjadi. Karena jika kita memiliki emosi yang menguasai kita, emosi yang tidak baik, saudaraku, marilah kita paksakan diri kita datang berdoa supaya bukan kehendakmu, bukan keputusanmu yang terjadi, tetapi kehendak Tuhan. Jika kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, maka kita bisa lalui semua penderitaan ini. Dan kita tahu bahwa Tuhanlah yang akan memberikan damai sejahtera di dalam hidup kita ketika kita bisa datang kepada Tuhan, ketika kita menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Filipi 4 ayat ke-6, bunyi firman Tuhan. Filipi 4, 6 hingga 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ketika kita tahu bagaimana kita bisa bersandar kepada Tuhan, damai sejahtera Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak mengerti, saudaraku, kenapa hal ini terjadi. Satu hal, ketika ia membuat hatimu bersedih, datanglah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, supaya saudara jangan jatuh di dalam kehendakmu sendiri, tetapi kita melakukan kehendak Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ada masanya ketika kita menghadapi kesukaran, kita tidak boleh tangani. Kita rasa putus asa. Makanya saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah menyimpang ke kiri ke kanan. Janganlah lari daripada masalah, teruskan datang kepada Tuhan. Dan situ kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja yang memberikan kekuatan buat kita untuk kita hadapi ujian ini. Supaya hati kita benar-benar terjaga dari kecemaran. Dan iblis tidak punya peluang untuk mencemarkan hati kita. Walaupun banyak jalan untuk kita keluar daripada masalah kita. Tetapi marilah kita keluar daripada masalah ini sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Amin, saudaraku. Maju terus dalam Tuhan. Jaga hatimu. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa hati kami harus dijaga. Karena mudah dicemari oleh orang-orang yang ada di luar. Dengan perkataan-perkataan yang kotor Tuhan. Iblis membawa kecemaran dalam hati setiap orang jika tidak dijaga. Kami mau menjaga hati kami Tuhan. Supaya apa yang mengalir dari hati kami Tuhan, apa yang timbul dari hati kami, itu akan memberkati banyak orang. Karena kami tahu Tuhan, dari hatilah terpancar kehidupan. Dan biarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang hidup sesuai keinginan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat Tuhan yang hadir pada hari ini. Apa saja masalah yang mereka hadapi, Tuhan campur tangan. Mari Tuhan Engkau menguatkan hati mereka. Ketika mereka pada saat ini ada masalah, Tuhan, hamba-Mu berdoa. Engkau campur tangan Tuhan, supaya anak-anak-Mu ini menjadi kuat di dalam masalah mereka dan menghadapi masalah ini dengan tekun berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Bapa, Anak dan Kudus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan, amin. Terima kasih jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Jumpa minggu depan.